Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kajian kita pada hari ini dengan judul Perabot Rumah dan Pakaian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan terkesima jika menyaksikan rumah Nabi yang cukup sederhana, sebagaimana yang sudah masyhur, lantai rumahnya hanya ditutupi dengan tikar, dilengkapi dengan bantal kasar dari serabut, tikar yang terbuat dari anyaman serabut atau pelepah, sandal dengan sol yang tipis, tirai yang terbuat dari tenunan bulu hitam kelapa, serta kain sarung yang kasar dan barang-barang lainnya. Ditambah lagi utang beliau yang menumpuk dan sering mengalami lapar. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang tikar, dalam hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, di mana Abdullah bin Abbas dia berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh Umar bin Khattab. Saat itu beliau sedang berada di atas tikar yang membekas pada tubuhnya. Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menggunakan kasur yang lebih baik dari itu?" Rasulullah menjawab, "Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaanku dan dunia hanya seperti seorang penunggang yang berjalan pada hari yang panas. Lalu ia berteduh sesaat di siang hari di bawah sebuah pohon. Kemudian bertolak lagi meninggalkan. Sungguh yang demikian itu beliau katakan karena apa? Karena menganggap kecil dan remeh gemerlap kehidupan dunia ini. Sebaliknya beliau mengagungkan kehidupan abadi ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tentang bantal, dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim yang lainnya dari Aisyah berkata, bantal yang biasa dipakai bersandar Rasulullah SAW itu terbuat dari kulit yang berisi sabut pohon kurma. Kemudian tentang kasur Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lainnya dari Aisyah berkata, kasur Rasulullah SAW yang biasa beliau pergunakan untuk tidur terbuat dari kulit yang berisi sabut pohon kurma. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah dikatakan bahwa Rasulullah SAW mempunyai ranjang dengan bertilamkan kain barti. Di lapisan atasnya terbuat kain warna hitam yang juga kami sulam dengan barti. Saat itu Abu Bakar dan Umar bin Khattab masuk menemui Nabi, tapi Rasulullah masih tertidur. Ketika melihat kedatangan mereka berdua, Nabi Muhammad langsung bangkit dan duduk. Mereka pun melihat bekas anyaman tikar yang masih tergores di lambung Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar bin Khattab berkata sambil menangis, "Ya Rasulullah, apa tidak membuat baginda sakit kasarnya tilam yang baginda gunakan? Bukankah
raja-raja Persia dan Romawi tempat sutra. Dan Rasulullah bersabda, kalian jangan membicarakan yang demikian. Ketahuilah sahabatku, tilam Kisra dan Kaisar Romawi tempatnya di neraka. Sedangkan tilam dan kasurku ini akan berujung di surga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sandal yang dikenakan oleh Rasulullah? Tidak lain hanya sandal yang tipis. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW memakai wol dan memakai sepatu kasut yang ditambal. Demikian juga dengan pakaian Nabi yang hanya terbuat dari kain tipis, sarungnya kasar dan kumal. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ini banyak perawinya, dan lain-lainnya, dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari berkata bahwa Aisyah mengeluarkan pakaian dan kain sarung yang kasar. Lalu dia berkata, ruh Nabi SAW dicabut ketika beliau menggunakan dua kain ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan perabot rumah Nabi, hampir tidak ada apapun di dalam rumah Nabi. Abu Bakar berkata, aku menyiapkan bekal perjalanan untuk Rasulullah SAW. Di rumah Abu Bakar ketika itu beliau hendak melakukan hijrah ke Madinah. Aku tidak mendapatkan kain untuk mengikat bekal-bekal makanan dan tempat minum Rasulullah. Lalu aku katakan kepada Abu Bakar, demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatu untuk mengikat perbekalan tersebut kecuali kain ikat pinggangku, kata Asma binti Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, kalau begitu kamu potong dua kain ikat pinggangmu itu. Yang sepotong kamu gunakan untuk mengikat wadah atau tempat air, dan yang sepotong lagi kamu gunakan untuk mengikat bekal-bekal makanan. Aku pun melaksanakannya, kata Asma binti Abu Bakar. Pada peristiwa itu, aku dipanggil dengan julukan Zatun Natokai. Artinya apa? Pemilik dua potong kain ikat pinggang. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan setelah beliau wafat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Amru bin Haris berkata bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan dirham atau dinar setelah beliau wafat. Tidak juga budak laki-laki ataupun budak perempuan, dan tidak juga apapun kecuali keledai putih yang merupakan kendaraan beliau, senjata beliau, dan bumi yang menjadikan seorang Ibnu Sabil menerima zakat. Dalam artian zakat untuk orang-orang yang membutuhkan. Hadis ini sekaligus memberi penjelasan kepada kita bahwa Nabi SAW berada di puncak amal perbuatan yang soleh lagi baik. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah kendaraan, yaitu keledai putih, senjata perang, dan sedekah jariah.
Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggalkan harta simpanan berupa emas, tidak juga istana megah atau tanah dan sawah ladang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ali bin Abi Rabah berkata, aku mendengar Amru bin As berkata, sesungguhnya kalian semua tidak di pagi dan tidak pula di sore hari dalam kesenangan. Padahal Rasulullah SAW meninggalkannya karena zuhud dari dunia. Kalian semua senang dengan harta dunia, sedangkan Rasulullah SAW tidak menginginkannya. Demi Allah, tidaklah suatu malam datang kepada Rasulullah, melainkan malam itu lebih panjang daripada apa yang dimiliki Rasulullah SAW. Para sahabat berkata, sungguh kami melihat Rasulullah SAW berutang kepada orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis di atas diperkuat pula dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmizi dari Aisyah. Dia berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi dengan harga 30 sok kambing. Masya Allah. Inilah teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tingginya kezuhudan Nabi hingga memberikan baju besi kepada seorang Yahudi dan menggadaikannya dengan barang lain. Bahkan sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis-hadis di atas, bahwa beliau sering berada dalam kondisi yang sangat lapar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berkaca dari hadis-hadis tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW ini, tentu sudah seyogianya kita yang pada hari ini diberi oleh Allah nikmat yang sangat banyak. Tentu nikmat-nikmat itu harus kita syukur. Tentu kita harus merasakan bagaimana begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Bahkan kalau perlu kita mungkin malu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi, tentu jauh kita lebih sejahtera. Tetapi yang paling terpenting bagi kita adalah bagaimana kita merasakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan jangan sampai kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita ini jangan membuat kita terlena dari mengingat Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini akan mendatangkan keberkahan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru sebaliknya, nikmat berubah menjadi laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu itu tidak kita inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum